世世常行菩萨道。全体救世弟子，纯愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人说故事。Selamat pagi师兄师姐semuanya. Hari ini kita sama-sama sudah menyimak Master bercerita tentang dua kisah ya. Kita ada Samanera dan si anjing, juga ada kera yang baik. Nanti saya bersama Huni Suci kita akan bersama-sama membacakan intisari. Ya, kepada Maria Suci sudah membacakan Pelimpahan Jasa dan juga Yesus Suci. Tim host dan tim Shinfas yang semuanya, Hui Mei Suci boleh sapa Suci sebelum kita mulai bacakan intisari. Ya, selamat Sang Ren开示呀，感恩谢法师姐，selamat pagi师兄师姐，感恩呀，感恩tim Shinfas yang sudah mempersiapkan materi semua，感恩大家早上好，kembali ke Sylvia Suci. Ya, Kak Suci. Oke, hari ini saya akan membacakan intisari dari Samanera dan si anjing dan akan dilanjut oleh Hime Suci. Kita mulai ya. Oke, silakan tim host. Ya, intisari dari Samanera dan si anjing. Yang pertama, segala sesuatu di alam semesta ini terbentuk dari perpaduan sebab dan kondisi. Segala perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari tak terlepas dari hukum sebab akibat. Kita hendaknya bersungguh hati dan menghormati jalinan jodoh dengan sesama. Ya, sejak kita sama-sama tahu akan ini ya, hukum sebab akibat, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Seperti yang kita tahu ya, saya pernah mendengar Jin Sesefu waktu ceramah pagi juga pernah mengatakan banyak sutra dan juga banyak sutra yang kita pelajari, tetapi jangan lupa bahwa hukum sebab akibat ini ya, ini memang sangat perlu kita perhatikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita juga harus selalu ya, kenapa kita bisa bertemu dengan seseorang yang sangat menyukai kita, sangat dengan kita tidak bisa dengan menyukai kita atau sangat marah dengan kita, ini semua ada jaringan jodohnya masing-masing. Jadi nanti kita sama-sama bahas ya sejak hari ini. Memang sangat simpel ya tentang Master Chen yang bercerita ini kisahnya, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Oke, poin 2, seperti dalam kisah ini tentang jaringan jodoh antara Kunti dan Sariputra yang dijalankan Sang Buddha kepada semua orang. Biksu lansia yang hidup di zaman Buddha Kasyapa terlahir kembali di zaman Buddha Gautama sebagai Sariputra yang terkenal akan kebijaksanaannya. Sedangkan biksu muda yang tidak menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan menyebabkan terlahir sebagai seekor anjing dalam kondisi menyedihkan. Kembali berjodoh dengan Sariputra yang menolongnya dengan penuh welas asih. Karena itulah anjing itu berikrar untuk selamanya menjadi Samanera Kunti, agar bisa selalu berada di sisi Sariputra. Inilah jalinan jodoh di antara mereka. Kita sudah menyimak ya tadi seekor anjing yang berikrar dan sebelum meninggal juga diperhatikan oleh Sariputra.
dan saat menutupkan mata hanya teringat dengan Sariputra ya. Jadi ini ada jalinan jodohnya, dan sebelum kehidupan yang sebelumnya si anjing adalah Samanera kecil yang jahil ya, suka menertawakan biksu tua. Nah, ini nanti kita sama-sama bahas ya. Oke, next kita lihat lagi poin berikut. Baik, Hui silakan. Oke, kanan Sylvia Sujes. Slide berikut ini adalah monyet yang berhati murni ya. Coba kita lihat slide berikut. Yes. Nah, poin 1, sesungguhnya sifat hakiki semua makhluk adalah bacik dan murni. Sifat hakiki ini sepenuhnya tidak ternoda dan sangat murni tanpa pikiran buruk. Kita harus sentiasa menjaga pikiran, memupuk cinta kasih, dan berpikir di posisi orang lain agar bisa kembali pada hakiki kita. Benar ya, Master dari tadi sudah bilang, sudah ada kata ya, rensing pensan. Sifat hakiki manusia adalah bacik, bukan hanya manusia aja ya. Jadi kalau kita sering dengar Sang Buddha ya, waktu pertama mencapai pencerahan juga ada berkata ya, hati manusia dan para semua makhluk ya, dan Buddha itu semua adalah sama ya, hakiki, sifat hakiki adalah setara dan sama. Jadi setiap orang juga memiliki sifat hakiki yang murni ini. Jadi apa itu sifat hakiki yang murni? Yang sebenarnya Master tadi juga menjelas sangat di sini juga sangat jelas ya, yaitu pikiran yang tanpa noda ya. Hati kita yang murni itu adalah tanpa noda. Jadi sangat murni dan tidak ada ternoda oleh kondisi luar ya. Jadi sedikit pun ya buruk ya, segala keburukan juga tidak ada ya. Jadi segala sesuatu ya, semua juga berawal dari satu pikiran ini ya, cong inian xingqi ya. Jadi sebesarnya pikiran itu kita harus sentiasa ya, Master juga berkata ya, harus menjaga dengan baik, selalu memupuk ya pikiran yang murni ya, tanpa noda. Jadi biarpun hal yang buruk atau baik juga berawal dari satu pikirannya. Jadi kita harus sentiasa memupuk batin yang pikiran yang bersih tanpa noda. Kedua, contohnya anak monyet dalam kisah singkat. Anak monyet ini memiliki hati yang murni dan sangat pintar. Ketika kebakaran hutan terjadi, selain ia dapat melindungi diri sendiri, juga menolong hewan lain seperti musang tua tidak kuat berlari, dan tikus yang tidak bisa melihat dengan baik pada siang hari, mereka berhasil menyeberang jurang mendalam sehingga mereka bertiga terselamatkan. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, biarpun ya seekor monyet ya, golongan hewan ya, jadi dia juga memiliki sifat yang sama ya, tadi sudah bilang itulah berkata ya, dia juga memiliki sifat yang hati yang murni dan tidak juga sangat pintar ya. Juga waktu terjadi ya hutan kebakaran, dia juga selain bisa melindungi diri sendiri, dia juga bisa menyelamatkan ya hewan lain ya, seperti tadi musang tua. Nah, tikus yang tidak bisa melihat ya, di sini sudah bisa sangat jelas ya. Jadi biarpun hewan, biarpun manusia ya, semua pada awalnya memiliki sifat yang murni tanpa noda. Jadi kalau kita bisa sentiasa ya memupuk
sifat yang murni ini ya, yang sifat yang setara, bukan manusia aja, hewan juga memiliki sifat yang cinta kasih, ini semua adalah sama. Jadi manusia sekarang dunia ini penuh dengan bencana dan sebagainya karena ternoda ya. Jadi oleh tadi juga ada berkata, Master ada kata ternoda oleh tan chen ci ya, keserakaan, kebencian, kebodohan ya. Tambah lagi keangkuhan ya, ketidaktahuan itulah menutupi ya batin kita yang sebenarnya awalnya ya ya. Manusia awalnya juga hati yang bersih dan murni itu sudah tertutup ya, sudah hilang, tidak ada ya, hanya tertutup oleh noda-noda ya santu ya, 3 racun ini ya, sehingga menciptakan banyak karma buruk ya. Tentunya dari sini kita juga harus belajar ya, Master selalu bilang kalau kita bisa bebas dari noda batin, tentu dunia batin kita ya akan sangat bersih, sangat jernih dan sangat indah ya. Betul nggak Sylvia Suci? Oke, next. Ada lagi? Oh, ada satu lagi ya. 3, meskipun ini merupakan kisah tentang kehidupan hewan di hutan, kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk hidup memiliki sifat hakiki yang murni dan tidak ternoda. Anak monyet ini juga memiliki kebijaksanaan dan cinta kasih yang setara dengan manusia. Ya sama ya, manusia bisa seorang ibu bisa mencintai anaknya, hewan juga sama ya. Jadi kita juga bukan hanya keluarga sendiri, kita juga harus berkembang ya keluar ya. Jadi kepada semua orang ya. Jadi dunia ini baru bisa damai sentosa ya, baru bisa bebas dari bencana. Jadi anak monyet ini juga sangat pintar, jadi hatinya sangat murni, dia bisa ya membantu hewan lain ya waktu ada bencana juga. Jadi inilah sebenarnya dunia bisa indah karena kita bisa kembali ke hati yang murni dan bersih tanpa ternoda. Jadi sifat hakiki yang awalnya itu memang ya bersih dan jernih tanpa ternoda. Next. Ada lagi? Oh, kan Oke. Kita kembali ke Sylvia Suci. Kita sama-sama kembali ke Zoom. Hari ini memang sangat singkat ya, dan sangat simpel karena Master Chen yang bercerita ini memang kisahnya sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat mendalam ya. Jadi mengingatkan kita juga akan hukum sebab akibat dan juga mengingatkan kita bahwa kita memiliki sifat hakiki bagaikan seorang Buddha juga. Jadi setiap orang juga memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa. Tapi karena setiap noda batin yang selalu menghampiri kita ya, jadi tanpa sadar kita terjadi hal-hal yang tidak ya, hal-hal yang sepertinya kita tidak ingin ya, jadi sering menjadi kecewa ataupun risau ya. Jadi sebenarnya setiap orang memiliki sifat hakiki, tetapi akan noda batin selalu menghampiri kita. Jadi sejung suci kita sama-sama bahas bersama sama Nera dan si anjing, kisah tersebut juga dengan kera yang baik hati ya. Kadang juga ingwiannya, jadi jodoh ya saat dia balik ya membawa barangnya yang terlupakan ya saat melihat sedikit ketamakan ya saat kita melihat kisah tersebut. Padahal sudah diberitahu oleh orang tuanya bahwa kera papa dan mamanya ya sudah mengatakan yang barang yang perlu agar tidak terlalu berat juga saat lari yang membawa barang tersebut, tapi dia melihat pisang ya di pohon dan terlupakan karena pisang. Nah, tetapi saat dia balik kembali, dia juga bisa membantu dua
dua binatang, satu yang tua, satu yang kecil ya, yaitu musang dan tikus ya, sejong-seji. Jadi ini bisa juga memberi pelajaran bagi kita ya. Kadang segala sesuatu icik to sehau inye, seperti kita juga ya, sejong-seji. Kita dalam masa COVID 3 tahun, kita belajar banyak di yang setiap pagi kita melatih, dan seperti ini Suci juga melatih bahasa Indonesia dan saya juga melatih bahasa Mandarin. Ya, kita sama-sama bisa mendapatkan ya, walaupun di masa COVID ya, yang kita juga bisa belajar banyak di sini. Ya, Suci boleh sharing ya, Suci sebelum kita masuk ke kuis, atau kita masuk ke kuis dulu, Suci, karena ini sangat. Ya, mungkin kita sama-sama kuis dulu. Mungkin Suci nanti pemenang kuis kita ajak sharing ya. Silakan tim host kuisnya. Sudah lama ya kita tidak bawa Mas Tuci bercerita. Jadi melihat jam 7 jam 7.10 sudah selesai ya, biasanya sampai jam 7.30 kita mendengar terus ya 1 jam. Ya, jadi ini masih panjang Pak. Ya, masih panjang waktunya, dan di hari Senin pula yang di Sejong-Seji ada yang sibuk ya. Jadi Sejong-Seji yang masih di sini kita sama-sama ikuti kuis ya. Oke, saya mulai kuis yang soal pertama ya. Sejong-Seji sudah tahu cara ketik chat ya, ketik jawaban di chat. Yang pertama, soal pertama tentang Samanera dan si anjing. Ya, kita lihat pertanyaannya. Jalinan jodoh apa antara Sariputra dan Sramanera? Sariputra pernah menolong seekor anjing yang merupakan kehidupan lampau dari para Sramanera. B. Sariputra pernah digigit oleh seekor anjing pada masa lampau. C. Sramanera memberikan persembahan kepada Sariputra. D. Sramanera menolong Sariputra. E. Semua jawaban salah. Ya, kita sama-sama menyimak kembali ya. Kita kasih waktu. Mungkin Suci boleh memberikan jawaban sebelum kita close ya. 5, 4, 3, 2, 1 kita close ya. Nah, ini juga gampang ya pertanyaannya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, Sariputra pernah menolong seekor anjing yang merupakan kehidupan lampau daripada Sramanera. Oke, nomor 2. Apa yang terjadi dengan si anjing yang kelaparan saat ketahuan mengambil makanan dari si pedagang? Si pedagang memberikan makanan lainnya untuk si anjing. B. Si pedagang mengambil minum untuk si anjing. C. Si pedagang marah dan merebut kembali makanan dari si anjing. D. Si pedagang marah dan mengusir anjing dari tempatnya. E. Si pedagang marah dan memukul anjing hingga patah tulang. Ya, kita juga melihat ya, kemarahan adalah kegilaan sesaat ya, saat dia marah ya pada anjing tersebut hingga terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Oke, kita lihat 5, 4, 3, 2, 1 kita close ya. Oke, setelah memukul anjing hingga patah tulang dan akhirnya meninggal. Nah, sungguh sangat mengerikan ya saat kita marah ya, jadi benar-benar kita harus menjaga noda batin kita dengan baik. Oke, soal yang ketiga, apa pesan Master pada kisah Sramanera dan si anjing? Segala perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari hukum sebab akibat. B, kita harus selalu bersungguh hati dan menghormati jalinan jodoh dengan sesama. C, kita harus belajar menjadi Sramanera. D, kita harus belajar rendah hati.
jawaban A dan B benar. Ya, apa pesan Master dari kisah tersebut ya? Selama merah dan si anjing. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, jawaban A dan B. Ya, segala perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari tak terlepas dari hukuman sebab. Dan kita harus selalu bersungguh hati dan menghormati jalinan jodoh dengan sesama. Ya, seperti Master selalu mengatakan pada kita, toyo sin yang dengan sepenuh hati kita menjalin jodoh yang baik. Oke, soal yang keempat adalah kisah yang berikut ini oleh Wimei Suci. Ya, kita lanjut ya dengan ya soal berikut. Sifat hakiki manusia adalah apa? Gampang ya. A. Sombong. B. Bajik. C. Pemarah. D. Pendendam. E. Semua jawaban salah. Ya, ini gampang sekali lah ya. Semua pun bisa jawab ya. Soal dari awal Master sudah dari cerita tadi ini, sifat hakiki manusia adalah, oke kita close ya. Sudah ada yang menjawab? Ya, bajik ya. Memang ya, ren zi chu xing ben san ya. Jadi bukan hanya manusia ya, jadi semua makhluk ya juga memiliki sifat hakiki yang bajik ini ya. Oke, terus berikut. Oke, bagaimana kembali pada sifat hakiki yang murni? Bagaimana? A. Menjalin jodoh baik dengan semua orang. B. Membantu orang dengan sukacita. C. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. D. Melatih diri sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi luar, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, keraguan, dan kesombongan. Semua jawabannya salah. Jadi mana satu ya? Di mana kita bisa kembali kepada sifat hakiki yang murni? Jawabannya gampang ya. Sifat hakiki yang murni. Tadi Master juga ada menjelas sangat jelas ya. Ya, jawabannya adalah melatih diri sehingga tak terpengaruh oleh kondisi luar, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, keraguan, dan kesombongan. Yang manusia pada awalnya memang memiliki sifat hakiki yang murni ya. Tapi karena kita terpengaruhi oleh kondisi luar ya, jadi sehingga menutupi ya batin kita yang sifat hakiki yang murni ini ya. Jadi di mana kita bisa kembali, tentunya kita harus mengkikis semua ya ini dan mendengar banyak dhamma, menyerap banyak ajaran Buddha, ajaran Master. Jadi kita bisa menjaga batin dengan baik dan tidak akan terpengaruh oleh kondisi luar ya. Jadi kondisi luar itu tadi dari cerita Master yang pertama ya, itu juga ada memberitahu kita bahwa segala sesuatu juga ada jalinan jodoh dan faktor pendukungnya ya, yin ya. Jadi kalau batin kita bisa bebas dari segala noda, tentunya segala jalinan jodoh adalah jalinan jodoh yang baik ya. Kalau kita menjalin jodoh baik, tentunya kita tidak akan mencipta banyak karma ya. Jadi kalau karma yang tercipta, kita akan ya, karma buruk yang kita cipta, kita akan terima derita ya, buah derita itu. Oke, next. Keenam ya, di dalam kisah ini si monyet kecil itu dikatakan memiliki sifat hakiki yang murni. Jadi A, monyet kecil selalu melihat dunia ini
sangat menakjubkan. B. Si monyet kecil selalu melihat segala hal adalah indah. C. Saat bencana terjadi, si monyet kecil tidak hanya menolong diri sendiri, tetapi juga menolong makhluk hidup lainnya. D. Jawaban A, B, C benar. C. Jawaban A dan C benar. Jadi dalam kisah ini ya, si monyet itu dikatakan memiliki sifat hakiki yang murni. Mana satu yang lebih cocok? Jawabannya apa? Tadi kita ya A, B, C ya. Jadi si monyet memang ya tadi ada cerita ya, selalu melihat dunia ini sangat menakjubkan. Jadi si monyet kecil ini juga selalu melihat segala sesuatu adalah indah. Itulah kita mau pelajari ya. Jadi C, saat bencana si monyet juga tidak hanya menolong diri sendiri, tapi juga menolong makhluk hidup lain. Nah, itulah sifat hakiki yang bersih dan jernih tanpa noda ya. Bisa melihat kondisi luar semua adalah indah. Oke. Kembali ke host kita siap apa? Sebelum kita nunggu jawaban, kita kembali ke yang message kita selesai ya, sudah quiz ya. Jadi kita melihat ya host sudah mendapatkan siapa pemenang quiz. siapa Ya, pemenangnya ya ada 6 pemenang. Nanti kita minta ya sejauh-sejauh apabila masih leluasa boleh sharing ya, berbagi kita kesan-kesan batin dari 2 kisah tersebut. Iya benar. Kisah pertama itu mengenai Yin ya, jalinan jodoh ya. Jalinan jodoh. Sama Nera dan si anjing. Jadi kita harus belajar ya. Banyak belajar dari sini ya, dari Samarela dan si anjing ini ya, cerita ini juga membuat kita, tadi Master juga ada pesan, kita harus percaya hukum sebab akibat. Ren setiap orang ya, ren要生心因果ya, 因缘果报 ya, harus benar-benar percaya ya dengan dalamnya pada hukum sebab dan akibat ini ya, segala sesuatu juga ada sebab dan akibatnya. Jadi makanya jalinan jodoh ini sama Nera dan si anjing, terus ada kehidupan sebelumnya juga ya, kejadian. Ya ini juga sangat kita bisa pelajari ya. Jadi kita harus hati-hati setiap, tadi Master bilang ya, kita harus junjung ya setiap menghormati setiap jalinan ya. Oke, ini pemenang kuis ya, dari Samanera dan si anjing ada 3 ya, 3 Sejong yang menang, yaitu Haliman Sejong dari Medan, Xiaoling Seje dari Haji Barat 2, Loli Seje dari Medan. Kemudian yang monyet dan berhati murni ya ada 3 juga, Lianto Sejong dari Medan, Siu Hujong Seje dari Haji Pusat, Mandai Sejong dari Tangerang. Ya, ini ada 6 pemenang ya. Ini saja kita minta ya satu persatu untuk sharing. Yang dari chat sini ada Silvi Jo Sejen tidak leluasa, izin tidak sharing. Haliman Sejong, apakah boleh berbagi kesan-kesan dari 2 kisah tersebut ya? Ataupun dari Samanera ya, dari pertanyaan pertama, ataupun apa saja ya setelah mendengar 2 kisah tersebut. Ya, silakan. Selamat pagi. Pagi Kak En. Ya, Kak En, saya mau sharing sedikit lah tentang apa yang saya dapat dari cerita Master hari ini, yaitu tentang monyet kecil yang berhati bajik dan bijaksana ya. Kita lihat bersama tadi ada tayangan monyet kecilnya melihat pisang kemudian naik karena keinginan hatinya mengambil
pisang itu, terus dia lupa. Kemudian di tengah jalan dia ingat, kemudian diajarin orang tuanya kalau mau selamat harus mengikuti lawan arah angin seperti itu ya. Jadi ini bagi saya yang saya dapatkan itu adalah setiap kita punya ketamakan atau keserakahan, kita harus ingat untuk kembali ke jalan yang benar melalui petunjuk-petunjuk dari master supaya kita tidak salah arah lagi. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing untuk pagi hari ini. Cảm ơn ya, Sejung Sejaman. Kan Haliman Sesiung, ya memang seperti itu saja sharingnya, tetapi mendapatkan banyak ya Sesiung Seje. Jadi ingat kembali ya saat kita risau, saat kita noda batin datang, kita harus secepatnya kita kembali ke arah yang benar, seperti orang tua dari Kerat tersebut mengingatkan dia harus ingat ke arah yang benar, arah yang aman. Jadi kita di sini juga ya, saat kita penuh dengan kegalauan, kerisauan ya, kita juga harus ingat ke arah yang benar, yang Pak yang Master katakan kepada kita. Sangat bagus sharingnya, Hariman Sesiong Kangen sekali. Oke, yang kedua, Xiaoling Sijie, Uji Barat 2, apakah leluasa untuk berbagi? Ya, chào anh, sư chị Sophia, chào anh, sư chị Huy Mẹ sư chị, cảm ơn sư兄sư chị, cảm ơn sang人开示ya. Tadi cerita anjing ya, kita sudah tahu bahwa anjing juga mempunyai hakikat yang murni ya, seperti kita punya hakikat yang murni ya. Semua orang, bahkan semua makhluk mempunyai hakikat yang murni ya. Semua sifat hakiki, semua sifat setara. Nah, tidak ada perbedaan. Semua sama satu sama lain karena sifat yang murni adalah sifat azali kita, semua makhluk ya, yang tidak ternoda. Ya, karena adanya kenapa makhluk sering melupakan bahwa dirinya mempunyai sifat hakikat yang murni karena adanya sang aku yang melekat. Sang aku melekat pada diri kita ya, melekat pada kepribadian kita. Ya, itulah kita harus menghilangkan keakuan kita. Kita harus membina hati kita ya. Nah, ini yang paling terpenting, kita harus menghancurkan keakuan kita ya. Maka kita bisa kembali ke hakikat yang murni. Ya, kita harus berjuang dan belajar ya. Nah, itulah kita harus menghilangkan, tidak ada amal pahalaku sekalipun ya, kita berjuang sekuat tenaga, tidak ada yang menjadi milikku ya. Nah, inilah kita manusia mempunyai hakikat yang murni. Seorang pembina juga harus mampu mencapai tingkat pembinaan ya, seperti itu. Nah, kita harus bisa menyadari dari satu proses ke proses bahwa kita harus menghargai kehidupan ya, maka kehidupan kita akan seimbang. Bagaimana sikap kita dalam menghadapinya ya. Kita harus membangun sifat mental kita lebih maju. Ini kita jadi semua itu menjadi di dalam hidup kita ya, menjadi semua kehidupan kita, semua orang ya, kita belajar dengan hati yang wajar, alami, yang setara, yang dikatakan setara. Nah, ini yang Master inginkan, bahwa semua makhluk itu sama, tidak ada perbedaan antara kau dan aku dan dia. Nah, inilah yang Master katakan, kita harus belajar dan belajar. Ya, ini aja sharing saya, Sylvia, Kanan ya, Kan Xiaoling Sijie ya. Ya, bagus ya sharing. Jadi kita juga ya tadi sharing juga mengingatkan kita harus kembali lagi kita dengan tekad dan ikrar kita juga ya. Jadi tidak hanya di kehidupan ini, jadi kita tekad kita belajar terus ya, tekad kita di kehidupan berikutnya. Nah, kita memang sangat bersyukur ya dari kita setiap pagi kita dapat mendengar Dharma, kemudian kita dapat mewariskan Dharma ya. Setelah kita menyerap ya kita bisa mewariskan. Dari mendengar kita timbul keyakinan
setelah kita memiliki keyakinan, kita juga bisa memahami, dan juga setelah kita memahami, kita mulai mempraktekkannya. Dan setelah mempraktekkannya, kita akan mendapatkan berkah pencerahan, ya pencerahan akan ya jueyuqing de. Jadi kita seperti Master yang mengingatkan kita harus ya tersadarkan dan kita harus mendapatkan ya buah pencerahan setelah kita mendengar dan kita mewariskan. Ya, Xiaolin Sijie. Kemudian Roli Sijie Medan, silakan. 早安，Sylvia 师姐。早安。早安，惠美师姐。感恩上人说故事。Tadi episode pertama saya tidak mengikutinya semuanya, tapi ada ini yang bahwasanya setiap hari itu hukum sebab akibat itu ada, dan dalam kehidupan sehari-hari ini cepat ya, kalau saya pribadi terpancing dengan perbuatan orang yang mengakibatkan jalinan jodoh itu menjadi buruk. Tapi kalau kita mendengar Dharma, kita jadi cepat berubah. Karena kemarahan itu pasti akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap pribadi kita sendiri ya. Jadi di sini juga dikatakan bahwasanya kalau jalinan jodoh itu kita harus menghormatinya. Jadi kalau mendengar Sinifasyang setiap hari atau mendengar Dharma itu cepat membalikkan perilaku yang pemarah itu. Jadi banyak berubah setelah mendengar ajaran Master dan juga ada mendengar Sinifasyang setiap harinya saja. Kan Ya, Kak Roli Sejie, yang memang ya dari ceramah Master Sinifasyang kita juga bisa tercerahkan seperti tadi kita setelah yakin ya kita bisa memahami, dan kemudian setelah kita praktekkan kita mendapatkan buah pencerahan ya. Jadi setiap ceramah Master ya membuat kita tercerahkan. Ya, memang ya noda batin itu datang tanpa kita ketahui ya, tanpa sadar ya, sangat mengerikan ya noda batin itu ya, racun batin itu yang bagaimana kita bisa mencegah ya racun-racun batin itu ya. Seringlah kita melakukan hal-hal yang baik dan berpikiran baik ya, Sen Kou I. Nah, di sini juga ada ya, menjaga tutur kata, pikiran kita dan tindakan kita seperti sebelum menjadi anjing ya. Samanera kecil, kehidupan anjing tersebut adalah samanera cilik ya, padahal sudah bertemu dengan Buddha ya, Kasyapa, sudah mendengar Dharma tetapi masih tidak menjaga tindakan yang baik ya, tutur kata dan pikiran yang baik, sering jahil dan juga mengganggu ya biksu tua yang sedang melafal sutra. Jadi ini juga salah satu contoh ya. Jadi kita juga harus ingat kembali ya, Master selalu mengatakan hu hao men de sen kou i ya, hu hao men de yin xin. Jadi pikiran kita itu memang sangat ya harus kita jaga dengan baik. Nah, ini yang kita dapat ya dari Samanera dan si anjing ya. Oke, berikut ya Hui Mei Sejie, dari kisah tersebut ya Hui Mei Sejie tadi membacakan pertanyaan pada yang menang dari kuis ya, Leo Susyong dari Medan. Apakah berbagi dengan kita dari kisah monyet yang berhati murni? Adakah Leo Susyong menulis? Iya. Kak Leo Susyong. Iya, 感恩呀 Sylvia 师姐，感恩惠美师姐呀，我们感恩上人，我们感恩师兄师姐们ya. Ya, sangat bersyukur ya, seperti yang dikatakan ya. Kita ya bisa tiap hari itu mendengarkan Dharma, kemudian ya mengkaji diri kita sendiri ya.
seperti yang dikatakan ya, Renden Cuyu, Cenru Pensing ya, semua makhluk itu pada dasarnya itu memiliki hakiki kebudayaan ya, dan mempunyai niat pikiran yang baik ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, kita itu bisa menimba ilmu itu sampai ke Tiongkok ya. Tetapi ya, kita itu belum tentu mengenal siapa diri kita itu sebenarnya. Jadi dari dunia suci, dari dunia manapun ya, sebenarnya dengan melatih diri, dengan mendengarkan Dharma, ya kita bisa mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, seperti yang sering kita dengar, ketika kita marah, ketika kita merasa sifat seseorang tidak enak, sebenarnya ya itu adalah cerminan dari diri kita sendiri ya. Sebelum masuk ke suci, saya itu ada seorang yang tidak melatih diri ya. Kata orang Jakarta, saya itu adalah orang yang semau gua ya. Syotio Hamid, Tukom Hamid ya. Ingin berpikir apa, ya langsung ngomong, langsung ini ceplas-ceplos ya. Tetapi saya sadar ya, saya itu jauh dari sempurna ya. Nah, tetapi yang saya lebih bersuka cita adalah saya diberi banyak kesempatan untuk melatih diri, sehingga ya saya bisa terus ya seperti mencontohi sifat-sifat teladan Sesyong Sejemen, mencontohi sifat teladan Master ya. Kita tahu Master itu banyak sifat-sifat yang bisa kita teladani ya. Ya, tutur katanya, ya, cara dia membawa diri, ya, cara dia melihat dunia dan lain sebagainya ya. Jadi ya seperti yang dikatakan, kita itu rensenante ya, fofananwen. Jadi woman ingkai paho tangsia, hal-hal siusing. Semoga saya juga bisa jayo. Sosie putong ibai cincie, kan en sesyong jejemen. Ya, kan Leo Sesyong, ya semangat terus ya Leo Sesyong. Di mana ada kegiatan selalu ada Leo Sesyong ya, Sozi Putong ya, Ibai Cienjie, tidak tergoyahkan, tak tergoyahkan walaupun banyak rintangan, walaupun banyak ya yang kita bertemu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita tetap harus pertahankan niat baik kita. Kan ya Leo Sesyong atas semangatnya. Dan sekarang kita lanjut Sylvie Jong Sece dari Haji Pusat. Silakan. Oh, sorry tadi sudah ada chat ya di grup ya. Oke. Mandai R Sesyong dari Haji Tangerang, silakan. Ada Vivi Liang juga di sini. Oh ya. Apakah Mandai Sesyong ada sharing? Kalau nggak ada, kita mempersilakan Vivi Liang Sece dulu ya. Kalau Mandai Sesyong lagi nggak ada. 很开心，感恩师兄师姐，感恩 Sylvia dan Hui Mei师姐. Dalam ceramah Master, membimbing semua makhluk dan memahami sutra teratai bersama-sama. Master sangat gembira melihat anak-anak muda. Mereka berikrar dengan tulus untuk bervegetaris dan melindungi kehidupan dan juga membawa manfaat bagi semua makhluk. Dalam perjalanan, Master melihat banyak bodhisattva lansia yang sudah lama bergabung. Ini mengingatkan beliau bahwa beliau juga sudah lanjut usia. Fase kehidupan lahir, tua, sakit, dan meninggal. Orang yang tubuhnya sehat sungguh dipenuhi berkah. Jika bisa berumur panjang, ini sangat langka. Hendaknya mengembangkan kebijaksanaan, hati kita bisa merangkul seluruh alam semesta ini. Buddha membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar, di mana tempatnya itu lebih kecil dari ruang kita. Namun, semangat Buddha dan dharmanya sangat dalam dan luas.
Dalam Sutra Teratai diuraikan tentang pencapaian pencerahan. Praktisi harus menempuh perjalanan yang panjang, yang banyak perhentian. Sama kita bagaikan mengendarai kendaraan charteran. Untuk menjadi monastik, Master ingin membawa manfaat bagi orang lain. Kendaraan ini bisa mengangkut saya dan banyak orang sekaligus. Ketika saya tiba di tempat tujuan, inilah yang disebut kendaraan agung. Kendaraan yang kita tumpangi itu sangat besar dan stabil dan dapat tiba di tujuan bersama-sama. Hendaknya menyebarkan semangat Buddha dan praktek Bodhisattva ke seluruh dunia, menyucikan hati manusia dan menciptakan pahala yang tak terhingga, mewariskan Dharma dari generasi ke generasi, dan juga menjadi panutan dan mengembangkan berkah dan kebijaksanaan bersamaan, dan menghimpun cahaya cemerlang dan kekuatan ikral yang tak terhingga. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Vivian Suci. kan bilang suci. Ada lagi? Ada lagi yang mau sharing? Kalau nggak ada, kembali ke tadi cerita tadi yang pertama ini ya, yang sama Nera dan si anjing ini ya. Sebenarnya waktu tadi ada pertama yang dicerita ya, kenapa bisa menjadi seorang anjing ya. Jadi tadi ada cerita yang kehidupan sebelumnya ya, di kehidupan masa lalu yang biksu tua itu ya, biksu langsil itu ya yang diceritakan waktu Ananda ya, dia tidak begitu ngerti ya kenapa jalinan jodoh Sariputra sama Rena ini ya. Jadi Sang Buddha mencerita kembali ya, ada jalinan jodoh sebelumnya ya. Jadi kehidupan Sariputra sebelumnya di masa Kasayapa yang sudah kian lama ya cerita ini ya, ada di sini ada kata sebelumnya adalah seorang biksu tua ya, biksu langsia, karena usianya sudah sangat tua, jadi suaranya waktu dia melafal atau nama Buddha atau melafal sutra, suaranya yang sangat serak itu ya orang tua ini ya, biksu tua langsia ini. Tapi ada seorang biksu kecil ya, biksu muda ini ya, karena dia sifatnya agak bandel, jadi suka congtilang ya. Jadi waktu dia mendengar biksu langsia ini melafal dengan suara yang serak-serak ini, dia langsung ya berkata ya seperti anjing gonggong ya. Tapi biksu langsia yang tua ini dia malah tidak marah, tapi dia masih bisa menasihatinya ya. Jadi makanya biksu muda ini tadi Master juga ada kata ya, dia tidak menjaga ya ucapan, pikiran dengan baik dan perbuatan dengan baik waktu masih dia masih muda udah jadi seorang biksu muda ini. Sebenarnya dia harus genggam kesempatan yang baik, benar-benar melatih diri dengan baik ya, tapi malah dia tidak menjaga. Jadi sini juga kembali feedback kepada kita ya, kita masih sekarang sudah mendapat tubuh manusia ini, kita harus benar-benar genggam ya kesempatannya sebagai seorang manusia, harus benar-benar menjaga, membina diri dan menjaga pikiran batin kita ya. Apalagi kita sudah berjalin jodoh menjadi murid master ya. Jadi kita juga harus genggam ya, tidak gampang bisa mendapat dengan gampang dapat tubuh manusia, tidak begitu dapat dengar dhamma ya, dan menjadi murid master ya, dapat master yang begitu bijaksana ya. Jadi kita harus menggenggam kesempatan ini, benar-benar menyerap banyak dhamma, menyucikan batin kita sendiri dan orang lain juga ya.
Jadi要自救也要救人ya. Kita harus seperti tadi yang dicerita monyet tadi ya, dia selain menyelamatkan diri sendiri juga menyelamatkan orang lain. Jadi kesempatan ini harus kita menggenggam dengan baik dan setiap saat, setiap momen ya, menjaga pikiran. Jadi makanya biksu muda ini ya setelah kehidupan itu kembali kehidupan berikutnya dia terlahir sebagai seekor anjing ya. Jadi itulah kisah ya, anjing yang bukan hidupnya hidup juga sengsara ya, kelaparan terus curi makan ya, akhirnya dipukul sampai setengah mati ya, tulang paka, akhirnya juga ketemu di kehidupan berikut ya, yaitu dengan Sariputra yang pas pulang dari Pindapata ya. Jadi Sariputra dengan Welas Asih juga ya, kehidupan berikut juga ketemu. Jadi dia juga menghibur anjing itu dan memberi makan. Dan setelah itu anjing yang terluka parah itu pun meninggal dunia ya. Jadi beberapa tahun berikut dia lahir ya sebagai Kuntil ya tadi nama ya. Jadi dia bertemu lagi ya dengan Sariputra ya, di satu kehidupan di masa Buddha Gautama dia bertemu dengan Sariputra. Jadi Sariputra itulah lahir dia juga dari biksu tua itu ya. Jadi dari biksu tua dia kehidupan berikut lahir sebagai Sariputra yang bijaksana ya. Sihui-Ti'i ya. Jadi dia adalah murid Buddha yang pertama dengan kebijaksanaan yang luar biasa ya. Sihui-Ti'i ya, kebijaksanaan pertama. Jadi kenapa? Karena biksu tua dari kehidupan Sariputra kehidupan sebagai biksu tua ini, biksu langsian ini, dia pun udah tua, dia pun tetap menggenggam ya kesempatannya, tetap melafalkan sutra dan nama Buddha ya, supaya batinnya selalu ada Buddha di dalamnya. Jadi dia tetap siu-siunya, dia pun sudah langsil, tidak menyanyiakan waktunya yang menggenggam kesempatan. Maka kehidupan berikut dia lahir di masa Sang Buddha Gautama ya. Jadi dia bersama Buddha, dia juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa karena ada sebab kehidupan sebelumnya memang banyak melatih diri. Jadi itulah kita mau belajar dari situ ya. Jadi dia anjing yang tadi ketemu lagi ya, anjing ini yang tadi bilang adalah biksu muda yang sebelumnya. Jadi mereka ketemu lagi ya kehidupan yang berikut ini ya. Jadi masih dibantu oleh Sariputra. Jadi di kehidupan ini anjing ini 2 kali lahir ya, lahir sebagai anjing, sekali lagi dia sebagai anak ya seorang tetua itu ya. Jadi akhirnya dia menjadi murid ya Samarena, murid Sariputra ya, mengikuti Sariputra. Jadi itu cerita kita sangat jelas ya. Jadi kita harus menggenggam setiap perbuatan dan setiap momen dengan baik ya. Sen Kou'i jaga ya, setiap tindak tanduk kita membuah karma ya, karma baik, karma buruk melalui setiap hal, benda yang kita, setiap sebesit niat kita harus dah benar ya. Jadi ada lagi yang mau sharing ya? Enggak ada ya? Masa sampai, Iman Ong siapa? Silakan. Ya, Iman Ong. Iman Ong siapa? Silakan. Ada Resan. Silakan, Sisyong. Pagi Sisyong. Pagi Sisyong. Ya, kangen kepada Master yang selalu memberi bimbingan kepada kita. Ya, kangen Sisyong, kangen Sylvia Sisyong, Umi Sisyong, kangen. Ya, saya jadi ikutan sharing karena dengar tadi Leo Rianto Sisyong sharing ya tentang apa yang Master lakukan itu kita belajar menjadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya pernah membaca ya di buku tentang Teladan Cinta Kasih tentang master ya. Pada saat penulisnya menulis buku ini, penulisnya itu berkata yang saya baca ya, master itu bagaikan bulan dan kita ini relawannya itu bagaikan danau yang luas, danau yang bagaikan danau, dan maka mereka ingin melihat bagaimana pantulan bulan itu di danau. Jadi apakah pantulan bulannya itu jernih ataukah tidak, baik atau bagaimana. Maka mereka pada saat menulis buku itu, mereka mengunjungi relawan-relawan untuk mendengar cerita-cerita mereka tentang perkembangan suci, bagaimana proses perjalanannya. Ya, jadi ini memang sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa bahwa kita ini memang kita harus belajar bagaimana perjuangan master sampai hari ini. Ya, tentunya sangat banyak sekali yang kita bisa pelajari. Dan tadi juga mengenai cerita, dua cerita hari ini, ya ini sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena di sini dibahas tentang sebab dan kondisi dan juga sebab dan kondisi. Ya memang kalau dikatakan sebab, ya sebab seperti tadi Humi Sicie katakan bahwa ya terlahir sebagai manusia, berarti itu satu kesempatan dan dalam diri kita juga ada batin dan jasmani. Ya batin ini tadi juga dalam kuis dikatakan apa yang menyebabkan batin ini tidak murni karena adanya kekotoran yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, keraguan-raguan dan kesombongan. Saya ingat ya pernah membaca bahwa batin itu sebetulnya seperti kaca yang jernih begitu ya, kaca yang bersih sekali. Namun karena debu-debu melekat kepada kaca itu, maka seseorang tidak bisa melihat bayangan dirinya sendiri di dalam kaca tersebut. Jadi seseorang yang mau melihat bayangan sendiri di dalam kaca tersebut, maka seseorang itu harus membersihkan kaca itu, mengelap kaca itu sedikit demi sedikit, mengikisnya, yang memang tidak mudah ya, tapi ini adalah satu proses. Nah, oleh sebab itu, dengan gangguan 5 hal yang tadi, kekotoran-kekotoran tadi, ya kita juga diingatkan ya tentang di dalam 37 faktor pencerahan itu ada 5 akar dan 5 kekuatan. Jadi kita juga sebetulnya punya kekuatan untuk mengelap kaca itu menjadi kaca yang bersih. Ya, kaca yang lebih bersih sehingga kita bisa melihat diri kita lebih baik di kaca itu. Di dalam kata perenungan master ya yang saya baca itu ada kata seperti ini ya. Kita hendaknya selalu merenung dan introspeksi diri untuk meredam gejolak di dalam batin, juga untuk menggali sumber kebijaksanaan. Jadi dengan bagaimana kita merenung dan introspeksi ini, kita melihat adanya 5 akar ini dalam diri kita yang menjadi satu hal yang memang kita sudah punya ya. Ibarat seperti tadi cerita kera tadi ya, kera tadi itu untuk melompat menyeberangi jurang, ya, kera itu memegang akar yang cukup dan dia melihat ini bisa untuk menyeberang ke jurang. Jadi menyeberang melewati jurang tersebut. Ya, jadi 5 akar ini kita tahu bahwa ada 5 ya, berhubungan langsung dengan kekuatan. Jadi apabila kita membina akar ini, maka timbullah 5 kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi 5 kondisi yang sebelumnya tadi. Yang pertama adalah akar yakin. Jadi memang kita harus yakin dengan jalan yang kita tempuh hari ini, harus betul-betul yakin, yaitu bukan untuk diri kita. Mohon maaf ya, mungkin ini lebih mudah untuk dikatakan, ya namun ya inilah proses kita untuk menggosok kaca dalam diri kita ini, sehingga kaca ini bisa lebih bersih untuk bisa melihat diri kita yang sesungguhnya, ya yaitu ya yakin dengan jalan yang kita tempuh ini, yaitu demi semua makhluk
ya itu kita harus yakin betul-betul di situ. Dengan keyakinan yang kita miliki ini, maka tentunya kita tidak bisa berdiam diri, maka kita harus semangat, ya semangat. Nah, semangat untuk terus berjalan di jalan suci ini, ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya itulah biasa. Karena kita ingat ada sebab dan kondisi. Kondisi itu bisa baik dan tidak baik, bisa susah, bisa senang, bisa gelap, bisa terang, ya. Jadi di sini kita tetap menjaga semangat kita. Nah, namun di dalam semangat ini kita juga tidak bisa asal aja, namun juga perlu perhatian. Nah, oleh sebab itulah kata perenungan yang tadi, merenung dan introspeksi itu membuat kita lebih perhatian kepada proses kita mengelap kaca itu menjadi lebih jernih. Ya, jadi kita perlu harus memang sering merenung. Ya, saya pernah mendengar Sisi sharing, yaitu merenung di pagi hari, siang hari, sore hari, begitu ya, sehari 3 kali. Ya, memang ini mau tidak mau dengan kita merenung, maka kita mempunyai perhatian sedang apa kita saat ini, sehingga kita lebih melihat kepada kaca dan kembali. Dengan demikian, sering kita lakukan ini, ya ini membuat pikiran kita itu menjadi teguh, kokoh, sehingga setiap aktivitas itu tidak perlu peduli apakah sedang duduk bermeditasi, ataukah sedang berjalan, bekerja, ataupun lain-lainnya, pikiran kita itu tetap dalam kondisi yang teguh. Dan dengan demikian, dengan hal-hal yang demikian, maka kebijaksanaan yang memang sudah ada sebelumnya, ya, yang memang benih-benihnya itu sudah ada, itu akan bertumbuh, terus bertumbuh, yang seperti Master sering katakan, dari benih yang kecil menjadi pohon yang kecil, menjadi pohon yang sedang, dan menjadi pohon yang besar. Demikianlah pun kebijaksanaan yang kita miliki, ya, sehingga menghasilkan kekuatan yang dari kekuatan yang kecil, suatu saat bisa menjadi kekuatan yang lebih besar untuk membersihkan, ya, dan untuk melihat diri kita yang sesungguhnya. Yang memang ini lebih mudah untuk dikatakan, ya mau tidak mau ya praktek kita turun, bertemu dengan orang, bertemu dengan kondisi-kondisi menyenangkan dan tidak menyenangkan, disitulah kita melatih diri kita di jalan suci ini. Ya, itu saja suci, ya. Cảm ơn sư兄sư姐, cảm ơn. Ya,感恩Ông Chi Wei Sư兄yang sudah berbagi ya, dan juga mengingatkan kita akan 5 akar dan 5 kekuatan ya di buku 37 faktor pencerahan. Nah, akar keyakinan itu yang paling pertama, dan setelah akar kita kuat, maka akan menjadi kekuatan akan keyakinan ya, bukan uli ya. Jadi ke 5 akar ini memang dia ada stepnya itu ya. Jadi kita sangat bersyukur kita selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan dari buku Master, dan juga kita juga selalu mendapatkan pencerahan dari kata perenungan ya. Memang benar. Jadi kita setelah mendengar, kita lalu kita sekau ya, sekau fangxiang ya. Jadi kita merenungkan arah tujuan hidup kita mau bagaimana sebaiknya ya. Jadi wen se xiu, setelah itu kita membina diri kita. Jadi setelah kita merenungkan, maka kita akan selalu mendapatkan apa ya kesalahan-kesalahan ataupun yang belum bagus ya, belum benar ya, kita bisa merubah menjadi ya benar ya. Jadi setelah kita merenungkan, kita tanpa sadar itu juga bagaikan introspeksi diri bagi kita. Jadi setelah wen se xiu, barulah kita bisa membina diri dengan praktek nyata. Ya, memang sangat bagus ya Sesiong Suci sharing hari ini, mengingatkan masing-masing. Saya yakin juga Sesiong Suci yang mendengar, yang belum leluasa untuk berbagi dengan kita, saya yakin semuanya juga lagi proses ya, bergejolak hatinya ya, qi xin dong nian ya, qi xin dong nian, bahwa saya memang ya tercerahkan ya apa yang disaringkan oleh Sesiong Suci tadi. Nah, mungkin ada lagi ingin berbagi? Oke, Tan Suryanto Sesiong, silakan.
陀佛，师兄师姐们早。 Puspa Suje. 感恩上人ya, 感恩师兄师姐。Puspa cuma mau bertanya, sekarang kita kan memang kondisinya dalam pelatihan diri. Tapi kita manusia awam kadang-kadang suka bercanda nih, Cie. Kita kan Ya. suka bercanda, kadang-kadang bukan hanya bercanda. Mungkin kita mendengar atau melihat sesuatu aja kita sudah bisa berpikir dan mengucapkan kata-kata yang kita bilang tanpa kita sadari itu, kalau menurut kita di dalam pelatihan semestinya kita tidak boleh mengucapkan hal itu, tapi kan kita namanya manusia awam anggap itu adalah sebagai hal yang bercanda gitu loh. Apakah itu boleh atau bagaimana? Mungkin dari segi kadang-kadang kita kan lihat sesuatu makhluk kecil ataupun kita sesama manusia, kita melihat sesuatu aja kita langsung merasakan ini ya, langsung tanpa kita sadari kita ceplosin, dan itu kita merasa sesuatu hal yang lucu, padahal kalau kita bilang itu sebenarnya bukan hal lucu juga ya. Jadi ini bagaimana kalau menurut Sejong Steven, apakah kita boleh terus selalu bercanda hal-hal yang kita bilang ya supaya kita semuanya bisa happy dengan kata-kata atau apapun ya gitu ya. Nah, ini boleh atau enggak? Kan Amitabha. Ya, kan Puspa Suje, mungkin nanti ada sesi yang ingin ya sharing juga tentang hal ini ya, karena kita masih proses ya dari manusia awam ya menuju ke bodhisatwa ya. Jadi kita juga sering ya bercanda-canda ya. Jadi memang kita harus menjaga. Jadi kita memang benar kita harus menjaga tutur kata kita ya. Memang tanpa sadar itu selalu bisa keluar ya. Kadang kita juga ya saat bertemu ya berkegiatan ya kita terlalu happy kadang bisa mengeluarkan kata-kata yang maksud kita ya usin ya, tidak sengaja juga bisa mengeluarkan kata-kata yang kita anggap lucu tetapi tidak dianggap lucu oleh pihak yang mendengar ya. Ini juga jadi kita harus selalu mawas diri ya, mawas dengan apa yang kita katakan. Memang boleh tadi Puspa Suje mengatakan boleh atau tidak, sebenarnya ya kita tetap harus menjaga tutur kata kita dengan baik ya, walaupun tanpa sadar ya kita bisa juga ya keluar kata-kata yang menurut kita lucu tetapi tidak lucu bagi mereka. Mungkin ini yang ada lagi sesi yang ingin bertambah ataupun Hui Mei Suje boleh bertambah ya apa yang ditanyakan oleh Puspa Suje. Kayaknya iya ya, kalau kita sudah masuk ke Tzu-Chi, kita termasuk praktisi ya, Buddha ya. Memang dalam 10 kebajikan itu ada 4 sikou ya, 4 dari mulut ya, ucapan. Karma mulut. Karma mulut ya, sikou. Mulut. Jadi karma mulut ya. Karma 4 mulut itu ya yang kita ucapan kita ini ya sangat penting. Jadi Master selalu ada pesan ya, tohua pulu sauhua, sauhua pulu hauhua. Jadi kita setiap kata-kata yang bisa kita keluarkan dari kata yang sudah belajar Dhamma, tentunya kita harus setiap kata yang keluar haruslah santan tapi dengan keturusannya. Kita jangannya memang seperti Samarena muda itu, dia sebenarnya dia ingin main-main aja ya. Biksu tua yang melafalkan sutra itu suaranya seperti anjing gonggong. Sebenarnya dia juga ingin main-main ya. Tapi itulah tolo ingko ya. Dia kamanya tercipta ya. Biarpun biksu langsir itu sangat supaya tidak marah. Tapi dia jatuh di kelahiran sebagai seekor anjingnya. Jadi menurut kita Master selalu bilang toyong sing, setiap kata sanse hosing, setiap kata yang kita mau keluar dari mulut memang harus pikir dengan baik. Jadi kalau memang ada salah cepat-cepat candu ya. Jadi memang kita juga tidak tahu, tapi ya memangnya kata yang untuk bercanda apakah bisa melukai hati pihak lain kita juga nggak tahu. Seperti kita waktu pelatihan ya, contoh yang sangat gampang ya Master, waktu kita makan ya di Taiwan atau di mana di Tzu-Chi ya, Master bilang kita ambil sayur jangan ambil ke orang lain. Jadi mungkin kita ambil untuk dia kan
untuk Cuncung mungkin dia lebih tua atau apa dari kita ya, kita ambil sekalian. Tapi Master bilang kita ambil kasih dia apakah dia mau makan. Kalau memang ini sayur dia nggak suka makan, dia cifanau ya. Jadi dia akan cifanau, kerisauan timbul ya. Jadi kita lebih baik ambil sendiri dan ambil secukupnya. Itu juga padahal sangat tindakan yang sangat 动作很小的动作ya, gerakan yang sangat kecil ya, tapi mungkin kita membuat orang yang duduk di sebelahnya cifanau. Makanya kata itu dari sini kita kembali ke kata kita ya, ucapan kita juga sangat penting ya. Jadi memangnya kita selalu harus kata-kata yang penuh dengan bisa mendorong orang menjadi semangat ya, tapi bukannya kata-kata yang membuat orang down ya. Itulah Cantan juga kita memuji orang juga selalu ya dengan ketulusan ya, bukan kata yang tidak ya. Jadi yang atau yang ada bilang ya dua kepala, di sini ngomong lain, sana ngomong lain juga tidak benar. Jadi hal yang tidak benar kita ngomong sampai seperti yang sudah benar ya. Jadi itu juga ya, kata yang bukan-bukan itu juga tidak boleh. Jadi kita sudah belajar dari segi kita harus berubah sifat kita sebelumnya suka bercanda yang bukan-bukan mungkin ya. Tapi tentunya jangan menyakiti hati orang, itu yang sangat penting. Yang kata-kata yang mendorong itu yang paling bagus ya, atau fui ya. Ya, gimana? Ya. Benar. Ini ada lesson ya, Hui Mei Sicie dari Hok Lai Sesiong dan Linda Sicie. Silakan Hok Lai Sesiong. 好，感恩Sylvia Sicie, Hui Mei Sicie, 感恩上人说故事ya, menarik ya. Memang ucapan-ucapan yang tidak disengaja, ucapan bercanda. Tetapi memang kita kan belajar tadi, Hui Mei Sicie udah banyak bicara ya tentang itu ya, khousuo haohua ya. Ya, ketika kita melatih diri, ya Master sudah berpesan kita agar selalu berucap yang baik. Kita juga harus pakai zhenzuyi ya, baju kelembutan ya, kelembutan. Jadi kalau orang-orang yang lembut, penuh cinta kasih, tentunya ucapan-ucapannya nanti ya lebih terjaga ya. Kita kan belajar ucapan benar. Ucapan benar itu tentunya ucapan yang diucapkan yang tidak bertendensi ejekan dan tidak seperti ejekan atau barangkali sindiran-sindiran bahkan hinaan gitu ya. Karena walaupun nggak ada maksud menghina, tapi kalau kata-katanya itu bisa diterima sebagai hinaan juga sama orang lain. Seperti biksu kecil itu, ya tadi katanya kan bercanda, tetapi candaannya itu membuat dia terlahir seperti anjing ya. Bukan seperti anjing, sebagai anjing. Dan itu kita nggak tahu berapa lama itu. Karena dari zaman Buddha Kasapa, dia melakukan itu sampai ke zaman Buddha Gautama, dia masih seekor anjing. Jadi itu luar biasa ya. Jadi artinya setiap hal yang kita perbuat, kalau kita nggak bisa menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran kita, dampaknya tentunya itu bukan satu kehidupan, bisa-bisa berkehidupan-kehidupan. Maka itu kita harus takut pada sebab. Ya, katanya bodhisattva takut akan sebab. Jangan sampai melakukan sebab-sebab yang bisa berakibat panjang tentunya. Dan di sini di dalam tadi yang Samanera dan si anjing itu sudah mengajarkan kita agar betul-betul harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Dan seperti Hui Mei Sicie bilang, kalau udah ketelepasan ngomong kita harus buru-buru ya. Kita harus buru-buru mungkin minta maaf, atau juga kita juga selain minta maaf kita bertekad untuk merubah sikap kita. Memang di dalam pergaulan-pergaulan itu, apalagi kalau sudah tadi gembira, saking gembira, hahihi semua, segala sesuatu tuh bisa terlontar tanpa terpikirkan lagi. Itulah yang harus dijaga, jadinya jaga sikap batin kita harus dijaga, sehingga ketika gembira tidak terlalu gembira kuotu, yaitu ya overdosis, jadinya overdosis, kegembiraan yang overdosis dan lain-lain, itu semua membuat kita tidak terkontrol ya.
tidak terkontrol, out of control itu kalau kita terlalu gembira, terlalu dekat juga kadang-kadang begitu, terlalu dekat ngomong juga bisa jadi seenaknya gitu ya. Karena dekat, merasa udah teman baik, masa saya ngomong begitu aja kamu tersinggung sih. Nah, jadi kalau orang tersinggung disalahin lagi gitu ya. Kalau orang komplain disalahin lagi. Lu jangan ngomong gitu dong. Lu temen aja baru segitu aja lu udah komplain lagi. Nah, ini jadi hati-hati. Memang demikian. Jadi si Samanera kecil tadi, biksu kecil sudah menerima akibatnya, dan kemudian yang menarik tadi waktu dia meninggal, dia matanya dan pikirannya adalah rasa syukur. Jadi ketika seseorang meninggal, waktu saat dia mau meninggal itu dia memunculkan rasa syukur, rasa sukacita, dia akan meninggal ke alam yang lebih baik loh. Ya, jadi dari seekor anjing yang sekian lama kemudian dia waktu meninggalnya itu dia penuh rasa syukur karena ada bantuan memang ya. Sebetulnya nggak ada bantuan ataupun ada bantuan atau nggak ada bantuan, kalau meninggal mengingat yang baik-baik, mengingat yang bagus-bagus dan tidak menumbuhkan kebencian, tentunya akan terlahir ke alam yang lebih baik ya. Itu yang diajarkan dan tadi juga dalam kisah ini juga demikian, bahwa si anjing itu dalam sekejap saja dia tumbuh rasa syukurnya, ketika dia meninggal kemudian dia terlahir kembali menjadi manusia kembali dan berjodoh lagi dengan jodoh lamanya, jodoh baiknya ya, yaitu ya Sariputra. Dengan demikian kita sudah melihat bahwa betul-betul di dalam kehidupan ini ya kita harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, karena Master pernah mengatakan nilai sesungguhnya dari kehidupan adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain ya. Jadi seperti si monyet juga dia melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dirinya dan juga buat orang lain. Tentunya itu sanksi dihitung lagi. Ini tentang kelas 3. Ya, ada berapa lot? Ada bocor ya. Ya. Saya kira ini sebuah sign, ini pertanda bahwa saya harus sharing saya. Jadi demikian ya sesing semuanya ya, semoga kita selalu bisa kata Mas cingti ziji ya, introspeksi bahwa apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan, introspeksi ya. Jadi kalau ucapan-ucapan itu seringkali bukan soal boleh nggak boleh, tetapi pantas atau tidak pantas diucapkan ya, itu juga harus menjadi satu acuan kita. Oke, kan semua sesing-sesing. Ya, kan Holai Sesiong, memang setiap saat kita harus menjaga tutur kita, pikiran kita, dan juga tindakan kita. Jadi selalu ya, wei biaren xiang ya. Jadi ini kalau kita bisa selalu ya praktekkan demi orang lain ya, seperti yang kita belajar dari teladan Master ya. Master kita ya wei fojia wei zhongsheng. Jadi segala sesuatu kalau kita selalu berpikir demi semua orang, demi orang-orang ya. Jadi pertama wei biaren ini maka akan kita sangat hati-hati saat berinteraksi dengan setiap orang. Dan juga kita juga bisa menjaga jalinan jodoh yang baik ya. Ini yang kita dapat ya selama kita mempelajari ajaran Buddha ataupun ceramah dari Master ya. Mungkin ada lagi tadi yang raise hand, Linda Sejie. Kan Holai Sesiong ya sudah berbagi dan sudah memberikan semangat juga ya, dan beberapa contoh-contoh dan juga istilah-istilah ya, mengingatkan kita kembali istilah-istilah dari ceramah Master. Kan Linda Sejie, silakan. Pagi, saya Sejie, pagi, Sejie. 感恩上人说故事。Terima kasih sudah感恩semua sesing-sesing, salam selalu bahagia, sejahtera, damai dan tentram. Hari ini saya ingin sharing ya tentang Samanera dan si anjing. Sangat menarik
hari ini ya KN semua sesiong seje yang sharing ya. Sangat bagus sharingnya. Saya teringat di dalam dunia usaha ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki sifat hakiki yang tidak menyimpang dengan sila unik yang sesuai dengan kebenaran sejati. Kondisi yang berpaduan selalu tidak terlepas dari hukum alam. Saya teringat dengan tempat usaha ya. Banyak usaha orang semua sama. Ya, ada yang sama, ada yang tidak sama. Kalau misalnya memiliki jalan yang sama, ya selalu ada kebenturan ya. Karena semua orang tuh sepertinya ini saya tempat usahanya di sini, warungnya di sini, tokonya di sini, semua orang untuk jualan itu semuanya sama. Contohnya ya, semua orang ingin mencari makan, ya, semua memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dari yang perbedaan ini, ya kita mengetahui sifat dari manusia awal selalu mengejar, ya selalu mengejar tanpa melihat bayangan yang ada di belakang kita yang selalu mengikuti kita, ya berada, tidak bisa untuk menghindari dari bayangan kita. Jadi kita bisa mengetahui ya banyak terjadi kejadian-kejadian, ya banyak yang merebut ya dari langganan-langganan, ya banyak yang mengambil dari karyawan-karyawan kita, ya banyak yang ada ucapan-ucapan yang berbeda dengan kita. Ya, banyak langganan-langganan yang tidak lagi berhubungan sama kita. Pernah dia mengatakan begini, kalian jangan terlalu merendahkan diri. Ya, dia mengucapkan begitu. Kita mengetahui merendahkan diri adalah suatu yang ketidakpercayaan diri, berbeda dengan rendah hati. Kita merasa mereka itu, ya mau gimana, ini adalah suatu hukum alam, ini adalah suatu yang biasa-biasa aja. Ya kami menerima. Kami menerima ya, lalu apa yang terjadi? Segala sesuatu memiliki hukum alam ya, tidak akan terlari dari situ. Semua orang mau mencari makan, tapi mencari makan dengan jalan yang benar. Membiarkan orang lain untuk melakukan segala sesuatu yang dia miliki. Ya, belajar dari situ, akibatnya mereka juga memakan buah dari karmanya. Terjadilah kebakaran. Kebakaran yang suatu bencana ya, yang tidak terduga. Satu kebakaran lewat satu terbakar. Ya, berapa ya? Tiga ruko terbakar. Dari situlah kami memiliki suatu kebijaksanaan, ya merasa apa yang kita memiliki tidak akan terlari dari kita. Belajar dengan sabar dan ikhlas. Ya, segala sesuatu yang bukan punya kita, kita pun tidak akan bisa terpaksakan. Harus selalu menjalin jodoh yang baik.
manusia mau belajar untuk membiarkan orang lain ya melakukan segala sesuatu. Memang orang ini memiliki banyak kekurangan dari dia, pengetahuan dari dia. Ya, tetapi kita belajar dari ajaran Buddha sesuai dengan sila yang kita miliki, yang jujur, yang unik, yang selalu menunjukkan jalan kebenaran sejati, ya, yang harus kita pegang dengan erat-erat. Segala yang kita dengar itu bisa sakit, telinganya bisa melihat kita, matanya bisa sakit, bisa perasaan sakit, ya. Bisa patah tangan, bisa patah kaki, itu semuanya adalah biasa saja. Semuanya harus kita melalui, ya, harus kita melalui dan tetap kita menuju ke jalan ke depan. Selalu, ya, belajar dengan cita-cita. Ya, kita belajar dengan ajaran Buddha, cita-cita kita supaya kita bisa selalu semangat. Tidak berhenti ya dengan semangat-semangatnya untuk kita belajar dari kehidupan ke kehidupan. Oke, KN semua susung suci. Nah, Kak Linda Suci sudah berbagi dengan kita. Ya, semuanya saya yakin ya, semuanya juga berpikiran yang sama ya. Kita mau menjadi orang yang baik ya. Sebenarnya kita tahu ya, 做人不简单，做好人更不简单ya. Jadi kita tahu bahwa menjadi orang saja tidak gampang. Ya, tidak gampang. Apalagi menjadi orang yang baik lebih tidak gampang. Jadi kita bersyukur ya, kita sama-sama masih bisa bertemu ya dengan Master di zaman kemunduran Dharma ini. Kita dapat mendengar ceramah Master dan kita dapat ajaran-ajaran kebenaran sejati. Jadi kita harus benar-benar bahwa hal ini kita juga harus ya selalu berpikir, merenungkan ya, dengar, merenungkan dan membina diri kita dengan baik sehingga kita bisa tetap yakin ya. Setelah kita yakin, maka kita bisa bertekad dan kita merealisasi dalam tindakan. Nah, ini semuanya ya istilah-istilahnya walaupun sangat simpel ya. Semua ini sangat simpel ya. Kita bacanya juga gampang, tetapi saat kita mau mempraktekkannya tidak gampang. Tapi nansing. Ya, ini kembali lagi ya, semua istilah-istilah yang dapat memicu kita kembali ya ke pikiran yang murni, kembali ke pikiran yang benar. Kemarin saya ke pesta ya di meja yang dengan teman-teman yang belum vegetarian, tetapi yang mengundang ini tahu ya bahwa kita vegetarian dan dia menyediakan makanan vegetarian. Kemudian ada salah satu ya teman, dia bertanya, dia tidak tahu ya teman dari Sejong tidak tahu bahwa Sejenya ya istrinya ini bervegetarian dan Sejong juga sudah ikut ya bervegetarian. Dia tanya ya apakah kamu ada meditasi? Saya mengatakan ya kita meditasi dengan fokus melakukan segala sesuatu. Nah, dia bilang 6 paramita itu ya pertama berdana, kemudian sila, sabar, dan ada samadhi. Ya kalau kita fokus ya mendengar ceramah dari master kita, ya itu kita juga sedang melatih samadhi. Jadi dia bilang, oh ya benar. Ya untung ya Sejong Sece kalau saya tidak belajar ajaran Buddha, kita hanya tahu bervegetarian untuk ya mengikuti tren ya global warming ataupun kesehatan ya. Mungkin kita tidak tahu bahwa apa itu samadhi ya. Setelah kita mengikuti ya Shinfasyang bedah buku ya, kita tahu bahwa samadhi ini, karena saya juga sendiri ya bukan dari kecil, bukan dari sekolah Buddhis ya, saya dari sekolah Kristen ya.
metodis ya, sekolah saya di rumah di metodis semua ajaran-ajaran Kristen yang saya dapat ya, tetapi juga mengajarkan kebaikan, tetapi tidak secara lebih mendalam ya, ajaran-ajaran kebenaran sejati. Nah, ini saya sangat bersyukur sekali. Ya, ini yang saya bisa sharing ya, setelah saya mendapatkan, saya bisa juga menerapkan ya, menerapkan dengan baik ya, berusaha terus ya, mau sendiri, tapi kembali lagi seperti yang Puspa Suci bertanya, kadang kita bisa over ya, seperti juga holistisnya overdosis ya, kadang kita bercanda overdosis atau terlalu dekat ya, orang yang terlalu dekat dengan kita akan lupa kata keci ya, keci dengan, kalau kita dengan orang lain kita bisa keci ya, tapi dengan orang sendiri kadang kita lupa kata keci, keci kendanya kata ini ya, lebih keki ya, kalau bahasa Hokkien kita lupa kata kekinya itu ya, inilah ya manusia awam yang masih belajar terus ya. Sesiong Suci ini ada raise hand dari Sesiong Husin, silakan. Kang En, semuanya Sesiong Suci, salam sehat bahagia. Saya tiap hari mendengarkan Dharma dari leluhur, dari orang tua, dari si pangsiat, terutama dari master ya. Maksudnya saya hanya cuman bilang semangat, cayo, ya kan? Tingkatkan lagi kebijaksanaan. Tambah terus penderitaan itu sebagai pengetahuan. Terus jangan pernah menyerah dan terus tingkatkan perenungan diri. Kalaupun kita ada salah-salah kata, ya makanya kita harus bisa merenung ya. Tadi Sesiong Hoklai, Sesiong Suci selalu ingetin merenungin diri, itu memang penting. Kita setiap tidur ada kata-kata Kang En, terima kasih. Tapi kita juga harus perlu terus mengingatkan, jangan pernah kalau ada teman kita berkata-kata kasar, kita ingetin. Tapi kalau yang udah berkata kasar, jangan rendah hati atau kepikiran terus gitu. Jangan, tapi bangkit lagi, memperbaiki diri. Jadi kalau saya hanya satu kata, terus saya semangat. Saya kadang dengar sharing-sharing, saya ingetin ke anak saya, ingetin ke Sece saya, ingetin lagi ke teman-teman. Jadi terus kita latih pikiran, terutama pikiran kita ya, hati kita ya. Terus jangan pernah berputus asa, bangkitin terus cinta kasih ya, karena cinta kasih inilah yang bisa bikin kita kuat. Jadi yang paling penting, kalau waktunya nangis, nangis aja nggak apa-apa. Waktunya seneng, jangan berlebihan. Nangis juga jangan berlebihan gitu. Jadi di dunia sekarang yang penuh dengan cobaan, ya terutama ya gadget-gadget itu ya, maksudnya handphone ya, maksudnya makanya kita terus ikutin di mana ada kesempatan ya terutama kita perhatikan juga keluarga, usaha ya, bukan berarti kita nggak boleh usaha atau nggak boleh berkeinginan, tapi yang paling penting kita harus teguhkan keyakinan, karena keyakinan itu perlu. Makanya banyak yang sukses karena dia punya keyakinan dan dia berikrar, karena ikrar itu kekuatan gitu. Seperti saya ikut pelatihan gitu, jadi harus ada satu ikrar. Itu aja sih, Kang En, Cayo. Ya, karena yang semangat ya. Ya, kita terus berikrar, kita terus ya semangat ya, teguh ya, tak tergoyahkan ya. Karena atas semangatnya ya, pagi-pagi memberikan semangat kepada semua Sesiong Suci. Ini juga ada tambah satu lagi yang raise hand tadi, boleh langsung saja berbagi dengan kita. Kan En Hussein Sesiong.
Ada? Tadi saya melihat ada yang raise hand. Sekarang nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya? Oh, Sekarang nggak ada. Tadi ada, tapi nggak tahu. ada ya? Ada. Oke. Ada lagi. Ya. Jadi Hussein Sesiong semangat ya. Mungkin bisa membangkitkan Sesiong Sejak semuanya untuk berbagi juga. Karena di saat kita berbagi, kita juga menyemangatkan diri kita sendiri. Ya. Dari keyakinan, dari pemahaman, dan juga dari ya keteguhan hati kita ya, Sesiong Sejak. Ada yang ingin berbagi lagi? Bila tidak, apakah kita 10 menit lagi. ada 10 menit lagi, boleh lagi Sesiong Sejak kita berbagi. Ya, Ada sharing nggak? itu juga ya. Gimana? Belum ada ya? Coba tadi aku petik Om Ciwi Sesiong, dia ada bilang mengungkitkan 37 faktor pencerahan ya. Jadi yang saya rasa ada lagi yang sangat bagus yaitu 4 landasan perenungan yang tadi renung. Senin Chu ya. Ya, Senin Chu, di mana kita merenung bahwa tubuh itu tidak bersih benar ya. Jadi kita bisa berubah ya dari tubuh yang tidak bersih menjadi sarana perhatian diri ya. Jadi itu sangat penting dan merenung bahwa perasaan membawa derita ya. Segala sesuatu memang ya perasaan kita sering tergejolak oleh kondisi luar ya. Jadi kita benar-benar mau jaga batin dengan baik. Jadi menyerap banyak dhamma itu bagai air ya, bisa mencuci kotoran batin kita ya. Jadi kita bisa melihat kondisi luar dan jalinan juru 2 itu semua adalah perpaduan juga ya. Jadi segala sesuatu tadi Master juga ada bilang kita harus menghormati jalinan jodoh dengan sesama ya. Jadi selalu kita dengar ya, sebelum mencapai kebudahan kita harus menjalin jodoh baik. Jadi itu kita harus belajar. Jadi dari pembinaan diri itu kita gimana jaga batin jangan terpengaruh oleh kondisi luar itu. Memangnya kita perlu menaati sila itu ya. Sila itu bisa melindungi kita ya dari ternoda oleh kondisi luar. Dan selalu merenung bahwa pikiran itu tidak kekal ya. Memang ya pikiran kita selalu muncul, berlangsung, berubah dan lenyap ya. Sing puting ya. Jadi kita harus ting ya. Sing gimana ting ya. Tentunya harus penuh dengan ajaran Buddha dan harus memahami Wan U ya. Segala sesuatu di alam semesta itu adalah perpaduan sementara. Jadi jangan melekat. Jadi kita kalau batin kita udah tidak mendekat mendekat zizuo ya. Jadi jangan zizuo. Zizuo itu melekat, kita akan selalu penuh dengan kerisauan. Kalau kita bebas dari kemelekatan itu tentu batin akan kembali bersih dan jernih ya. Jadi kemelekatan kepada Tuhan, kemelekatan kepada kata-kata orang itu semua membawa sampah masuk ke dalam batin. Kalau kita sudah mengerti itu semua adalah perpaduan sementara, kita tentunya pelan-pelan melepasnya. Kalau kita bisa melepas segala, tentunya batin akan seling dalam kondisi yang tenang, melihat kondisi luar menjadi indah ya. Jadi segala yen ya, yen itu jalinan jodoh yang tidak baik, kita bisa berubah menjadi jalinan jodoh baik ya. Tentunya haruslah yongxing ya, segala Master bila ada katanya segala sesuatu juga melihat hal masalah antara manusia dan siu ya, benda kita juga harus yongxing zai tangxia. Tentunya dari situ kita bisa lebih berwaspada ya, dan setiap kata, setiap tindakan ya itu setiap pikiran kita. Jadi segala jaringan jodoh juga berawal dari semua ini ya. Betul nggak sih PSC? Ya betul. Oke. Ya, ada lagi. Ada lagi Sesiong Sejak yang ingin berbagi. Ya memang kisah Master ya, kisah Master ini lebih
untuk ya kita katakan ya bahwa untuk anak-anak yang muda, anak kecil ataupun sampai dewasa ya, kita bisa serap ya sangat mudah, hanya 12 menit ya, tetapi memiliki kisah-kisah yang menginspirasikan. Jadi kita juga bisa tahu ya, bisa banyak yang mendapatkan hal-hal positif ataupun inspirasi ya dari kisah-kisah ya Samanera dan si anjing ataupun kera yang berhati nurani. Oke, ini Indra Sesyong, silakan. Kalian Hui Seje, Sylvia Seje, kalian Sang dan Suap Kusa tentang cerita kedua, monyet yang baik hati ya. Kita tadi ada kalimat kunci yang mengatakan sebab dan kondisi ya yang membuat kebijaksanaan ya. Memang di cerita ini sinkron ya. Kita lihat tadi anak kera itu kan lari ya sama orang tuanya karena ada kebakaran. Di sini sebabnya itu kebakaran. Kebakaran membuat mereka harus mengungsi ya. Tapi setelah itu dia lupa ya karena bawaan bukunya tertinggal. Dia harus kembali ke bawah pohon tadi seperti gua itu ya. Dia balik lagi. Nah, di cerita ini kita bisa melihat sebab dan kondisi ya. Kalau kita bertanya sebabnya apa? Sebabnya kan kebakaran. Tapi kenapa dia balik kembali ke pohon tadi ya, ke rumahnya? Itu juga dia ngambil bukunya adalah sebab, karena dia mau ngambil bukunya, sebabnya di situ. Nah, pada saat dia lari, ya, itu tadi kebakaran juga ya. Kebakaran itu juga jadi kondisi. Sebab menjadi kondisi. Pada saat dia lari balik, kondisinya itu karena kebakarannya terus berlangsung ya. Nah, kemudian dia bertemu dengan musang tua, kemudian juga tikusnya. Jadi itu adalah suatu kondisi yang menyebabkan dia, tadi sebab dan kondisi di sini sudah terpenuhi ya. Dia melihat ada yang perlu ditolong, yaitu musang tua dan kemudian tikus. Nah, dia baik hati dalam cerita ini, kemudian dia menolong. Pada saat dia menolong, itu kebijaksanaannya juga ada. Kebijaksanaan dengan hati yang baik, kemudian kebijaksanaan karena dia mengukur kemampuannya. Dia bisa menggendong seekor musang. Mungkin dari sisi bentuk tubuhnya, kalau 2 ekor kan nggak mungkin ya. Tapi di cerita memang disebut 1. Kemudian ketemu lagi tikus, karena tikus. Kalau kucing mungkin dia nggak bisa lagi angkat ya. Jadi dia membantu sesama makhluk dengan kebijaksanaan, yaitu saya mampu. Termasuk pada saat di jurang, dia ingin nyebrang, dia juga sudah memperhitungkan seharusnya di cerita ini juga akar itu sanggup membawanya nyebrang. Nah, di sini juga kebijaksanaan kita harus berpikir bahwa kebijaksanaan itu tidak terlepas dari pengetahuan dia, yaitu kemampuan dirinya. Satu lagi ya, yang ibunya kasih tahu bahwa kamu lari berlawanan dengan angin. Tadi kan ambil daun dia kan, arah anginnya dia berlawanan. Itu suatu pendidikan. Jadi sebab kondisi menimbulkan kebijaksanaan yang berlandaskan pengetahuan. Jadi sebenarnya cerita ini sangat lengkap, bisa diaplikasi ke kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita juga sering bertemu sesuatu yang kita tindakan kita itu ada sebab, ya, ada kondisi. Seseorang yang punya sebab melakukan sesuatu, kadang-kadang jadi problem, obstacle-nya di kondisi yang tidak memungkinkan dia, tapi ada juga kondisi yang justru membantu dia. Ya, seperti kita ada sebab mau membantu seseorang yang di misi suci. Kadang-kadang di tengah jalan juga banyak angel yang membantu kita. Kita merasa berat. Jadi sebab dan kondisi itu selalu mengikuti kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Fampian Fa, tapi isinya sangat bagus ya. Sesyong Suci, sedikit ulasan. Demikian Kan Eun. Indra Sesyong. Kalau saya rangkum yaitu kera itu ya, monyet itu melakukan seperti yang Master kata ya,
对的事做就对了，hal yang benar lakukan saja. Jadi itulah kebijaksanaan dari Kera itu ya. Jadi dari cerita sama tadi yang cerita ini, yang si Kera yang berani dan batin yang murni ini, dia benar-benar yang cerita ini benar-benar kita bisa merasa setiap makhluk yang memiliki sifat hakiki yang bersih dan murni, yang penuh dengan cinta kasih. Nah, dia petik dari ini lebih gampang ya. Kalau dari Samarena dan si anjing ini ceritanya lebih maknanya lebih banyak ya, selain menghormati jalinan jodoh antara sesama, kita juga bisa petik dari tadi Hokai Sisium juga ada tunjukkan satu poinnya, yaitu waktu anjingnya itu sekarat ya udah mau meninggal, dia bisa bertemu dengan Sariputra, itu jalinannya, jadi bisa memberi kehiburan kepadanya dan memberi makan sedikit sebelum dia meninggal, sampai anjing itu batinnya bisa damai ya. Batin yang damai itu sebelum meninggal dia bisa lahir kembali sebagai manusia ya. Jadi tadi Hokai Sisium ada kata juga ya, sebelum meninggal kita batin haruslah jangan ada kebencian. Jadi hati yang damai yang itu meninggal bisa lahir dengan ke alam yang baik gitu ya. Benar nggak Sylvia Suci? Kembali ke Sylvia Suci. Ya, Hui Mei Suci ya, semua mendapatkan poin-poin yang bagus dan poin-poin yang sangat penting ya dalam kehidupan kita, karena ya kita praktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita juga setiap hari kita harus mawas diri, kita menjaga ya sikap dan tutur kata dan pikiran kita dengan baik, sehingga ajaran Buddha yang kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Pusa dan Chenhua, dan kemudian kita juga bisa terapkan dalam masyarakat ya, turun ke kerumunan orang banyak, kita mempraktekkan kebenaran sejati ini dan memberikan perhatian ya, kepedulian ya, ya, cinta kasih, belas asih, keseimbangan batin dan sukacita ya, kanyen zhouhuan xishou ya. Jadi ini semua yang kita dapat dalam ceramah master dan juga buku-buku master. Oke, Sisium Suci, mungkin kita sama-sama menyimak sedikit ya. Boleh dikatakan dari Dai TV ya, Dai TV ini sedang mengingatkan, menghimbau kembali Sisium Suci untuk ya, sama-sama mengikuti sutra teratai Dulai Sopi ya, ini bab yang keberapa dalam sutra teratai, mungkin kita sama-sama lihat. Silakan. Kita simak ya, sangat kasih.大理世界。人在探寻何处是自己的大门，经过那金色的指点。佛的修啦，本来是无量，但是呢，应着众生的心态啦，所以伊就起在百姓安尼立变。咱伫咧用佛所说的法，这个时间，这是佛伫咱的心中啊。
所以佛法呢，就是佛的寿命啦。咱若多多应用佛法，那就是佛的寿命健康，在人间佛寿永驻。Sang Anta Kaisar, ini ada dalam bab Bahwa Jing Lulai Suliang Pin ya, mungkin bab ke-15 ya atau keberapa yang tidak ITV sedang dijalankan ya. Ini adalah jam-jam yang mungkin sesiun saja ada ITV Taiwan ya, mungkin boleh mengikuti. Oke, karena sesiun saja dari master secara singkat ya, kalau kita bisa praktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperpanjang usia dari ajaran Buddha ini dan menjadi lebih sehat ya, 健康的佛法 ya. Jadi kita juga sama-sama tahu ya, 法入心ya, kita dharma dalam hati kita, kemudian dharma dalam tindakan kita. Ya, ini yang sebenarnya intinya semuanya hampir sama, tetapi ada bab-bab yang sangat ya memiliki inti sari tertentu ya dari setiap bab ya. Jadi sesiun saja kita sangat bersyukur kita sama-sama bisa menyerap ya Xun Fa Xiang di setiap pagi, ataupun bila sesiun saja yang sibuk mungkin ya boleh sendiri ya, di saat kita tenang kita buka saja YouTube ya di bab berikut ya, bab Xun Fa Xiang berikut bila kita ketinggalan ya. Dan sesiun saja mungkin kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu ya. Kita tahu saudara Suci ini semua tanpa pamrih dan sangat semangat menjalankan misi-misi Suci dan juga mempraktekkan visi-visi master ya, visi master yang kita tahu menjernihkan batin manusia agar masyarakat aman sentosa, dunia bebas dari bencana. Kita melihat dunia sekarang yang begitu banyak bencana, dan di Hualien sekarang di Taiwan ya masih ada taifung ya. Kemarin saya melayat ya teman mama dari teman saya, family-nya yang mau pulang dari Taiwan ke Medan ya, mau melayat juga tidak sempat dan cancel terus ya pesawatnya. Nah, kita bisa melihat kenapa ada bencana-bencana karena juga berasal dari batin kita ya, 四大不调来自心不调, dan empat seraras ya, 四大不调来自心不调. Jadi 心不调itu yaitu ke noda batin kita. Kembali lagi tan chen ce mani kita yang selalu timbul sehingga menciptakan alam semesta juga terpengaruh dan menjadi bencana-bencana bagi kita. Jadi kita harus benar-benar kuhau menterinsing. Oke, kita sama-sama menyimak sebuah lagu Qing San Wu Zhen Fu Tian Yong Xing Gen. Kangen ya, Tiba Sani Sejie.
感恩上帝世界dan 师兄师姐，感恩师兄师姐hari ini yang sudah berbagi dan juga sudah mengikuti Shinfa Siang di pagi hari ini. Kita sama-sama menutupi ya sesi sharing dan kita memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Cảm ơn Huy Mei Sư Chế, cảm ơn Tinh Xuyên Phả Xiang semuanya. 大家感谢师兄师姐，大家请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，感恩师兄师姐，祝福大家平安吉祥，身体健康。semua师兄salam sehat再见大家，感恩semangat 感恩师兄。